Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita pada kali ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Ketua Kelompok. Nah, Ketua silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Apakah Anda pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Oke, tapi apa kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak tahu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling, di mana itu membutuhkan beberapa orang yang membentuk dinamika kelompok untuk memperoleh berbagai macam informasi dan pemahaman baru terkait masalah-masalah yang ada. Tujuan bimbingan kelompok ini adalah supaya kalian itu bisa berani untuk mengungkapkan berbagai macam informasi dan berani untuk berpendapat. Nah, sebelumnya apa kalian tahu gunanya kita duduk melingkar seperti ini? Tidak tahu. Oke, tujuan kita duduk melingkar seperti ini supaya kita itu saling mendengarkan satu sama lain dan supaya tidak ada yang terbelakangi. Dalam kegiatan ini kalian diminta untuk secara sukarela dan terbuka, dan juga kalian diminta untuk menjaga kerahasiaan dari apa yang kita bahas dalam konseling ini, karena dalam konseling ini bersifat rahasia dan juga tidak boleh dibicarakan di luar kegiatan ini. Dan juga kalian diminta untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini agar proses kegiatan ini berjalan dengan lancar. Apa kalian paham? Paham. Baik, untuk lebih mengakrabkan kita lagi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Fitratul Latifah Arfat, biasa dipanggil Ibu Ratu. Ibu berasal dari Universitas Negeri Padang. Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita, kelas 11 kuliah 1. Perkenalkan, nama saya Rasya Hadati dari kelas 11 kuliah 3. Perkenalkan, nama saya Nina Madani dari kelas 11 PPL 1. Saya Dede Febrianto dari 11 Sektor. Saya Muhammad Zaki dari kelas 11 FK 3. Saya Muhammad Mahendra dari kelas 11 FK 1. Saya Livia Menara Melati Putri dari kelas 11 kuliah 1. Saya Lana Alhamdulillah dari kelas 11 kuliah 2. Saya Berdasari dari kuliah 1. Saya Nurida dari kelas kuliah 1. Saya Revi Natasha berasal dari kelas 11 kuliah. Oke, untuk lebih mengakrabkan kita lagi, Ibu ada permainan games, itu namanya rangkai nama. Nah, sekarang Ibu contohkan gimana caranya permainan tersebut. Nanti itu Ibu akan menyebutkan nama panggilan Ibu, dan nanti itu orang di sebelah kanan Ibu itu akan menyebutkan namanya juga, tapi nama Ibu terlebih dahulu. Misalnya itu Ibu Ratu, terus nanti Revi nanti menyebutkan nama Ibu dulu, Ratu, Revi, nanti baru di sampai akhir seperti itu. Paham? Oke, silakan. Revi Aziza, Revi Azizah Wilda. Revi Azizah Wilda Yola, Revi Azizah Wilda Yola Livia. Revi Aziza Yulda Yola Livia Joan. Revi Aziza Wilda Yola Livia Joan Zaki. Revi Aziza Wilda Yola Livia Joan Zaki Dede. Revi Aziza Wilda Yola Livia Joan Zaki Dede. Revi Azizah Wilda Yola Livia Joan Zaki Dede Nia Rasya. Revi Aziza Wilda Yola Alivia Joan Zaki Dede Nia Rasya Dela. Oke, Ibu ulang ya. Revi Aziza Wilda Yola Alivia Joan Zaki Dede Nia Rasya dan Dela dan Ratu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ini, apakah Ananda siap untuk mengikuti kegiatan kali ini? Siap, Bu. Oke,
Baik, pada kegiatan kali ini topik yang akan kita bahas itu dari Ibu sendiri, yang mana topiknya itu tentang bullying. Nah, sebelum kita memulai materinya, kita akan menonton video terlebih dahulu. Ibaratnya nih, adik-adik kita disakiti dengan cara dihina, diancam, bahkan sampai ada yang diserang secara fisik sama orang lain. Siapa sih yang tega? Pasti nggak ada kan? Apalagi dampak dari adanya pembulian yang dirasakan oleh korban kemungkinan besar dirasain sampai di usia dewasa. Sebenarnya dampak dari pembulian itu seberapa besar sih? Kita bahas. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Kasus siswi SD di Menganti Gresik yang dicolong matanya dengan tusukan bakso terus bergulir hingga kini pelaku masih belum terungkap. Ya, pemirsa, lagi-lagi aksi perundungan ini kembali terjadi. Akhir-akhir ini beberapa kasus pembulian anak di sekolah cukup jadi warning buat kita ya. Mulai dari anak perempuan yang dicolong matanya hingga menyebabkan kebutaan, hingga anak laki-laki yang disiksa dengan cara dipukul hingga babak belur. Fenomena ini tentu aja ngasih tahu ke kita bahwa realitanya pembulian atau perundungan masih kerap terjadi di sekolah kita. Kalau kita melihat di berbagai negara masih ada juga kasus-kasus pembulian. Bahkan data UNICEF per 2018 menunjukkan 3 anak dari 30 negara di seluruh dunia juga mengalami perundungan. Lalu bagaimana kondisinya di Indonesia? Nah, kalau kita lihat dari data yang disampaikan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, terdapat 16 kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah pada periode Januari hingga Agustus 2023. Adapun kasus paling banyak terjadi di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP. Bukan nggak mungkin, bisa aja kasus bully ini sebenarnya jauh lebih banyak makan korban. Cuma ya nggak terus aja datanya. Bisa jadi diakibatkan karena korban yang nggak berani buat melapor. Padahal seharusnya kan sekolah jadi tempat belajar yang nyaman dan aman ya, tapi justru ngasih trauma yang berkepanjangan. Sebenarnya dampak dari adanya bully ini seberapa besar sih? Kementerian PPPA menyebut beberapa permasalahan anak dalam pendidikan bisa mempengaruhi kehidupan mereka ketika dewasa, bahkan mampu merenggut masa depan anak, salah satunya akibat dari perundungan atau bullying. Perundungan bisa menyebabkan trauma baik fisik maupun psikologis bagi korban. Misalnya gini deh, kadangkala ketika anak mengalami pembulian atau perundungan justru dianggap hanya sebuah guyonan oleh orang tua maupun guru. Terus biasanya guru maupun orang tua akan menganggap teguran aja tuh udah cukup untuk mengakhiri candaan yang ada di sekolah. Padahal ejekan atau olokan secara verbal maupun non-verbal itu dampaknya serius loh buat anak. Dan efeknya bisa sampai jangka panjang. Apa aja? Nah, menurut sejumlah jurnal penelitian, ketika jadi korban, anak akan merasa terisolasi secara sosial, merasa nggak punya teman dekat atau sahabat. Dan ini menjadi trauma yang panjang. Trauma ini mempengaruhi penyesuaian diri anak dengan lingkungan, terutama sekolah. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan perundungan jadi faktor utama yang bisa mempengaruhi prestasi akademik hingga putus sekolah. Dan sayangnya masih ada orang tua yang menyepelekan hal ini dan menganggap bahwa hal itu biasa aja, sehingga membuat anak menjadi ragu untuk menceritakan pengalaman perundungan yang dirasakan saat di sekolah. Kalau kepanjangan, anak bisa berpotensi melakukan hal yang membahayakan, seperti menyakiti diri hingga bunuh diri. Jangan sampai kayak gini kan? Lalu, udah sejauh apa sih regulasi pencegahan pembulian di negara kita?
Nah, sebenarnya kita udah punya aturannya lewat Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ada 79 pasal di dalamnya terkait penjelasan dan penanganan kasus kekerasan. Kekerasan yang dimaksud itu apa? Nah, mulai dari kekerasan seksual, perundungan atau bullying, diskriminasi, hingga intoleransi. Nah, yang perlu dicatat adalah kita harus paham bentuk kekerasan itu bisa berupa fisik, verbal, non-verbal, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Bagi pelaku bullying, sanksi terberat adalah dipindahkan sekolah. Sementara kalau pelakunya guru, sanksinya terberat itu bisa diberhentikan. Gimana nih guys? Apakah hukumannya udah setimpal? Tapi sebenarnya seberat apapun sanksinya, yang paling penting itu pencegahannya gak sih? Mulai dari sesederhana ngajak ngobrol anak tentang apa yang dialaminya selama di sekolah ataupun kegiatannya selama di sekolah. Menurut kamu ada langkah pencegahan lain gak sih biar anak gak sampai jadi korban bully atau bahkan jadi pelaku bully? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik. Oke, dari video yang kita tonton tadi, Ananda kan bisa ngambil kesimpulan tuh. Nah dari sana, nah menurut Ananda itu apa sih pengertian dari bullying tersebut? Silahkan pada Ananda. Menurut saya, bullying itu adalah perundungan terhadap siswa yang dimana dapat menyebabkan mentalnya down dan menyebabkan stres berat. Dan itu akan berlaku dan jangka lama. Oke, benar. Nah, bully itu bisa membuat si korban itu stres, dan juga itu akan menyebabkan pada psikologisnya juga. Nah, ada lagi yang ingin berpendapat? Menurut Dedi bagaimana pengertian dari bullying itu? Pengertian dari bullying menurut saya hampir kurang lebih sama seperti dari Reki tadi, yaitu suatu tindakan yang membuat si korban itu pasti dari fisik maupun verbal, terus juga akan berusaha mempengaruhi ke mentalnya. Oke, benar ya. Nah, jadi bullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada satu orang yang bisa dibilang menurutnya itu lemah. Jadi mereka itu melakukan bullying terhadap orang tersebut. Nah, lalu menurut kalian itu jenis-jenis dari bullying itu apa saja? Ya, silakan. Untuk jenis-jenis dari bullying sendiri, menurut dari yang saya dapat dari video tadi itu ada 4 Bu. Ya. Itu yang pertama itu bullying secara fisik. Ya. Yang dibully itu adalah seperti memukul korban atau mendiskriminasi secara massal. Nah, untuk jenis yang kedua itu ada jenis bullying perundungan lisan dengan mencemooh, menghina, dan mengata-ngatai dia. Untuk yang ketiganya itu adalah bullying secara sosial. Nah, secara sosial ini dia seperti dijauhi dari masyarakat, seperti tidak mempunyai perkumpulan atau pertemanan di sekitarnya. Nah, untuk yang keempat itu cyberbullying atau bullying menggunakan teknologi digital. Nah, biasanya bullying ini terjadi di sosmed seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, itu saja. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, yang disampaikan oleh Zaki tadi itu benar. Jenis-jenis bullying itu ada 4. Yang pertama itu ada bullying secara verbal, di mana itu si pelaku itu melakukan kekerasan terhadap si korban. Dan kedua itu ada yang lisan. Nah, lisan itu melalui perkataan apapun yang menyakiti si korban. Nah, yang ketiga itu yang sosial. Nah, sosial itu seperti yang disebutkan Zaki tadi, itu bisa dari terkucilnya si korban dari kalangan masyarakatnya.
Dan yang terakhir itu ada cyberbullying. Seperti yang kita tahu ya, kebanyakan orang menggunakan sosmed itu untuk hal-hal negatif daripada kebanyakan hal positifnya. Nah, lalu selanjutnya menurut Anda semua apa saja faktor penyebab orang tersebut melakukan tindakan bullying? Ya, silakan. Kemungkinan seseorang itu ada kelemahan dari fisik, ataupun dari cara kemampuan dalam belajar atau bergaul. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat terhadap faktor penyebab pelaku melakukan bullying? Silakan. Itu dikarenakan dari pelaku bisa dari faktor lingkungan, Ya. terus kemudian dari salah pergaulan, dan beberapa faktor lainnya yang mungkin bisa mengacu kepada tindakan kekerasan. Oke, benar. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ibu, mungkin tadi karena kurangnya kasih sayang dari orang tua yang membuat dia iri terhadap orang lain dan membuli orang tua. Oke, silakan Dedi. Untuk Zaki. dari menurut pendapat saya, mungkin faktor penyebabnya itu bisa dari seseorang yang merasa dirinya lebih kuat daripada orang lain, atau dia merasa lebih memiliki kekuasaan di suatu tempat tersebut. Oh, oke. Benar apa yang disampaikan oleh Rasya, Dede, Zaki, dan juga Revi tadi. Itu penyebab pelaku bullying itu bisa jadi karena dia itu merasa dia yang paling berkuasa ya di lingkungannya, dan juga itu bisa jadi karena faktor kedua orang tuanya. Mungkin bisa jadi dia broken home atau bagaimana. Jadi dia bisa jadi melihat orang tuanya melakukan kekerasan atau apapun di rumah, jadi dia itu pengen melampiaskannya kepada orang lain. Dan juga itu bisa jadi karena faktor lingkungannya, bisa jadi karena teman atau apapun, itu bisa menyebabkan seseorang tersebut melakukan tindakan bullying. Nah, lalu menurut Ananda itu apa dampak bagi si korban yang kena bullying oleh pelaku? Ya, silakan. Untuk dampak ke korban sendiri itu yaitu mungkin dari mentalnya langsung down atau kena trauma mendalam dan frustasi. Menurut Juan bagaimana? Menurut Bu, mungkin mentalnya itu drop dan nggak berani bicara lagi, bahkan mau konsultasi ke orang terdekat pun dia nggak berani. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, silakan. Timbulnya rasa takut dari sang korban untuk bersosialisasi kepada masyarakat lain, dan juga timbulnya rasa ingin dari diri sendiri sebagai rasa untuk menghilangkan rasa sakit dan depresi yang dia rasakan selama melakukan tindakan bullying tersebut. Oke, ada lagi? Oke, yang terakhir coba Yola. Mungkin bisa jadi ya sama seperti problem mendalam, itu tidak bisa berbicara. Oke. Benar apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi. Itu dampak bagi si korban itu bisa karena jadi ke stresnya. Dia bisa jadi stres, terus melakukan tindakan-tindakan yang negatif seperti ya itu. Terus juga bisa melakukan hal-hal yang tidak wajar ya, dan juga itu bisa juga dia memakan obat terlarang karena depresinya yang terlalu dalam gitu. Dia nggak bisa untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, dan juga orang-orang terdekatnya juga nggak ada yang peduli juga sama dia. Jadi bisa jadi dia depresi dan juga akan bisa dibilang akhirnya meninggal dunia. Nah, itu bisa menjadi dampak dari bullying tersebut. Nah, lalu yang terakhir itu menurut Ananda nih, apa upaya pencegahan dari bullying tersebut? Ya, Mungkin saat kita melihat teman kita yang dibully, kita bisa membicarakannya kepada yang si pembuli, kenapa sampai dia dibully gitu kan. Terus juga kita menasihati yang dibully, dan
biarkan dia bercerita tentang isi hati dia kepada kita. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Mungkin sama seperti yang saya katakan tadi, korban bullying itu bisa berkonsultasi kepada orang terdekatnya, atau mungkin kita sebagai teman yang korban bullying itu bertanya kepada korban bullying itu. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Dari orang tua mungkin bisa perlu diperhatikan lagi ke anaknya, karena kurangnya perhatian dari orang tua kan bisa menciptakan pelaku maupun korban. Itu pasti faktor dari orang tua juga. Jadi dari orang tua mungkin harus bisa memberikan perhatian kepada anak-anaknya, mengawasi setiap pergaulan dan apa yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Oke. Kalau menurutnya ini bagaimana nih cara upaya pencegahan bully tersebut? Cara pencegahannya dengan cara kita sebagai teman membantu dengan cara menanyakan kenapa dia sampai gitu, dan kita bilang ke pembuli tidak boleh itu karena itu teman kita. Oke, apa yang kalian sampaikan tadi itu benar semua. Dan upaya untuk mencegahnya itu ya bisa dibilang tadi kita bisa menanyakan kepada si korban. Tapi kalau korbannya itu tidak mau menceritakan nih, itu gimana? Kalau untuk pendapat saya kepada korban yang tidak mau menceritakan kenapa dia bisa sampai dibully itu, mungkin kita jangan menanyakan dia ketika keadaan sedang tidak ramai gitu. Coba kita ngomong berdua, dia takut. Oh, oke. Mungkin akan terbuka isi hatinya ketika kita sedang berbicara berdua gitu. Oke. Upaya mencegahnya itu bisa dari ya seperti kita menanyakan kepada teman tersebut, dan juga kita bisa membicarakannya langsung kepada si pelaku bahwa itu perilaku yang tidak baik, karena itu merupakan perilaku yang bisa dibilang negatif dan juga bisa merugikan diri sendiri maupun juga orang lain. Nah, kalau merugikan diri sendirinya itu bisa jadi karena kita melakukan bullying tersebut, mungkin korban awalnya yang biasa saja atau bagaimana, tapi kalau misalnya korban sampai melakukan hal-hal negatif, si pelaku mungkin bisa terjerat masuk ke BK atau bagaimana, jadi masuk ke penjara atau bagaimana kan pihak yang berwajib juga kan, kita nggak tahu ya kan. Jadi upaya mencegahnya itu jika kita melihat perilaku bullying tersebut terhadap teman kita, itu kita berupaya untuk mencoba mencegahnya bagaimanapun caranya. Oke, karena kita sudah membahas secara panjang lebar nih, kita akan melakukan games terlebih dahulu. Nah, gamesnya ini merupakan namanya tuh games sambung kata. Misalnya itu ibu menyebutkan katanya pena. Nah, nanti pena itu kan akhirnya A ya. Jadi cari kata yang awalnya huruf A. Nah, ya. Terserah katanya apa, yang penting satu kata, oke? Ibu akan menyebutkannya, tapi ibu akan tuju secara random. Oke? Oke, kita mulai. HP. Yola? Oke. Dede? Gelas. Olivia? S. Sendok. Juan? Kepiting. Hah? Sendok, kepiting, G. Dela? Lili? Siapa dia? Zaki? Ikan. Liza? Naga. Sudah? Nia?
Kasur. S. Sepeda. Oke. Hah? Kasur. Iya. Kasur. Kasur. R. Rambut. Oke. Tepuk tangan dulu. Udah lebih fresh atau belum? Hah? Belum. Hah? Belum. Udah ya. Oke, kita balik ke topik lagi. Kan tadi kita udah bahas panjang lebar nih terkait bullying tersebut. Nah, Ibu mau minta beberapa Ananda untuk menyimpulkan dari materi yang kita bahas kali ini. Nah, silakan kepada siapa ada yang ingin untuk menyimpulkan. Coba Wilda, simpulkan apa yang kita bahas kali ini. Jadi kita bisa tahu tentang cara mencegahnya dan jenis-jenisnya apa dampaknya dan Oke. Lagi menyimpulkan. Coba Dela menyimpulkan terkait materi kita ini. Saya bisa berikan atau oke, silakan Dela. Kesimpulan yang saya dapat pengertian bullying adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada orang yang lemah. Dampak dari bullying dapat menyebabkan seorang korban dapat menyebabkan depresi. Oke. Ada lagi yang ingin menyimpulkan terkait materi kita kali ini? Coba Joan simpulkan. Kasih understand. Lanjutan dari kesimpulan tadi, yaitu penyebab terjadinya bullying itu sendiri adalah faktor lingkungan baik keluarga maupun di sekolah, yaitu pergaulan. Dan untuk penyebab dari penyebabnya itu karena seseorang yang merasa karena seseorang yang merasa dirinya lebih dari orang itu. Oke. Zaki tadi mau nambah? Untuk kesimpulan dari materi kali ini merangkum dari semua teman-teman tadi, yaitu bullying sendiri itu adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada seseorang yang mereka anggap lemah. Dan ciri-ciri bullying sendiri itu ada empat tadi, secara fisik, lisan, secara sosial, dan secara digital atau cyberbullying. Nah, untuk penyebab dari bullying itu sendiri, itu mungkin dari ada sekelompok orang yang merasa mereka itu lebih kuat daripada seseorang tersebut atau lebih kuasa. Jadi mereka ingin melakukan tindakan diskriminatif terhadap orang tersebut. Atau juga bisa dari faktor keluarga, lingkungan keluarga yang kurang baik atau sering melihat orang tua yang melakukan kekerasan atau apa, jadi dia ingin melampiaskan rasa kesalnya kepada seseorang yang lemah tersebut. Dan untuk cara mencegahnya sendiri, mungkin kita harus lebih berani untuk melawan para pelaku bullying tersebut. Dan untuk orang tua, semoga bisa lebih diperhatikan lagi anak-anaknya supaya mereka lebih belajar bagaimana cara melawan para pelaku bullying. Oke. Yang disampaikan, kesimpulan yang disampaikan tadi itu cukup lengkap ya, dari yang melengkapi apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi. Nah, selanjutnya itu Ibu ingin meminta komitmen Ananda semua terhadap bullying tersebut. Jadi nanti apa saja komitmen Ananda terhadap perilaku bullying tersebut masing-masing Ananda, oke? Silakan dari Saya
komitmen untuk pelaku bullying itu jika kita melihatnya segera tidak lanjuti atau dilakukan kepada yang bertanggung jawab seperti BK, guru atau orang tuanya. Terkait komitmen untuk tindakan bullying sendiri, komitmen saya sendiri yaitu agar dapat mencegah bullying untuk korban itu agar dapat merawat ketika dibully, dan untuk si pembuli itu agar lebih tidak diperhatikan lagi tempat pembulinya, jangan bertindak sesuka hati. Terkait komitmen saya itu membantu korban bullying agar tidak dibully lagi dan melaporkan ke guru atas pembulian itu. Kedua komitmen saya untuk pelaku bukan kalau tidak keras bukan berarti kita bisa menjadi orang lemah, dan untuk korban sebaiknya kita lebih percaya diri dan melawan pembuli itu sendiri. Saya berkomitmen akan misalnya ada korban bully di kelas saya, maka saya sebagai teman akan menjadi seorang pendengar atau mungkin orang yang menjadi tempat itu kita, sehingga dia tidak merasa sendiri dan tidak bertakut untuk melawan para pembuli tersebut. Oke, silakan Jo. Dan saya itu merangkul orang korban dari bullying tersebut agar dia sekarang menjadi lebih baik. Komitmen dari saya sendiri untuk para pelaku bullying, jika kita bisa melihatnya di sekitar sekolah, di mana sebisa mungkin kita bisa memberikan kepada pihak yang berwajib di sekolah, yaitu seperti BK atau guru, supaya bisa ditindak lebih lanjut. Dan untuk kepada teman-teman semua, jika melihat ada teman kita yang dibully, sebisa mungkin kita rangkul supaya kita bisa supaya teman tersebut bisa lebih ringan, lebih bisa melepaskan apa yang dirasakan. Oke, silakan Dede. Dari saya, dari untuk korban setidaknya harus bisa melawan. Kemudian untuk yang dari diri kita sendiri, kita mulai dari lingkup yang lebih kecil. Ketika ada pembulian di sekitar kita, setidaknya kita harus bisa menegur, sekurang-kurangnya menegur. Jika dari diri kita sendiri tidak mampu, maka kita harus menyerahkan itu semua ke guru yang pastinya akan menangani kasus tersebut. Komitmen darinya itu untuk si pembuli kita nasihati bersama-sama kepada pembuli, karena dia sifatnya itu tidak baik. Dan untuk korban, kita bisa merangkul dia supaya dia lebih percaya diri. Komitmen saya terhadap khusus pembulian ini, sebenarnya kita sama-sama merangkul teman kita yang menjadi korban bullying, dan juga merangkul teman yang menjadi pelaku bullying. Oke, silakan Jo. Komitmen dari saya komitmen kalian terhadap bullying tersebut. Nah, di sini Ibu ingin meminta masing-masing kalian untuk menyampaikan bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang kita bahas kali ini, dan juga nanti masing-masing kalian itu menyampaikan bagaimana perasaannya
setelah mengikuti kegiatan ini, dan juga apa tindakan kalian, tindakan yang akan kalian lakukan terhadap bullying tersebut. Oke, dimulai dari Devi. Pengalaman saya tentang cyberbullying ini, saya mengerti banyak pengetahuan tentang apa itu bullying, upayanya, jenis-jenisnya, dampaknya, dan tindakan yang harus saya lakukan terhadap bullying itu adalah pertama saya akan melihat, jika saya melihatnya, saya akan menolong korban dulu, baru saya akan mengantarkan korban itu ke ruang BK dan korban dan sekaligus ke ruang BK, dan itu akan dilanjuti oleh pihak pihak BK tersebut. Dan saya di sini merasa cukup puas dan senang karena memiliki wawasan baru tentang apa itu bullying dan jenis-jenis yang lainnya. Pengalaman saya tentang bullying ini, saya bisa mengetahui tentang apa saja yang harus dilakukan ketika kita melihat korban atau kita melihat pelaku. Dan tentang perasaan saya cukup senang karena bisa mengetahui tentang bullying itu. Terus tindakan saya ketika ada bullying itu, saya mungkin akan melaporkannya kepada guru atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib di sekolah. Dari pemahaman saya tentang bullying ini saya lebih tahu tentang pembulian dan korban pembulian itu, dan dampak dari pembulian dari perasaan saya tentang materi pembulian ini senang dan bisa mengetahui tentang bahaya bullying dan apa dampak dari bullying ini. Bisa menambah wawasan tentang bullying, tindakan semua tadi. Karena saya senang dan suka tentang belajar. Tindakannya mungkin akan lebih bertanya kepada pelaku dan pembuli, kenapa kepada pelaku kenapa dia membuli temannya yang berbeda. Pemahaman saya tentang materi kali ini, saya hari ini dapat lebih dalam materi. Pemahaman yang saya dapatkan dari materi pembulian. Pengalaman yang saya dapatkan dari materi pembulian kali ini, saya dapat mengetahui tentang pengertian pembulian secara lebih mendalam lagi. Serta perasaan yang saya rasakan saat belajar ini justru sangat senang karena akhirnya bisa mengetahui berbagai jenis-jenis serta berbagai materi lain tentang pembulian. Tindakan yang saya akan lakukan jika bertemu sang pelaku, mungkin karena saya tidak begitu berani untuk menegur pelaku secara langsung, maka saya akan langsung melaporkannya kepada guru ataupun ke pihak yang berwenang ke atas tindakan tersebut. Oke, silakan ya. Kemudian yang saya dapatkan dari pertemuan bullying kali ini yaitu adalah dampak negatif yang sangat buruk bagi si korban dan juga pelakunya. Dan menurut saya kalau ada terjadi pembulian, baik itu secara fisik atau menyindir atau mengejek, saya berusaha untuk menegur, tapi kalau nggak bisa tegur aja. Untuk pemahaman pada materi kali ini, untuk saya mungkin saya lebih mempelajari tentang apa itu bullying, dan saya lebih mengetahui bagaimana bullying itu bisa berlangsung dengan jenis-jenisnya. Dan untuk perasaan saya saat ini, saya cukup senang karena saya dapat menerima pendapat dari berbagai banyak orang, dan saya juga dapat mengungkapkan pendapat saya. Dan untuk pencegahan dari saya sendiri, mungkin jika saya melihat ada orang yang terbully atau seperti apa, saya sebisa mungkin untuk menegur pelakunya dulu. Nah, jika memang sudah tidak bisa ditegur lagi, mungkin saya akan mulai melapor ke BK atau
untuk dari pengalaman yang saya dapat dari bimbingan kita pada hari ini, saya jadi lebih tahu tentang cara mengatasi dan beberapa faktor-faktor dari pembulian ini. Gitu. Kemudian karena saya senang karena saya jadi bisa lebih tahu yang kira-kira pembulian itu ada banyak jenisnya, ada banyak dampaknya, faktornya juga ada banyak sekali. Dan kemudian untuk tindakan yang saya ambil sebisa mungkin ya untuk mencegah dari cara menunggu terjun itu, jika tidak berhenti juga akan maka lebih proses lebih lanjut ke guru. Pemahaman yang dapat dari itu pemahaman kita lebih tahu dengan baik. Pemahaman yang dapat yaitu kita lebih mengetahui cara-cara untuk menghindari bullying dan dampak-dampak yang harus kita hindari. Dan perasaan saat ini senang dapat pemahaman pelajaran ini. Tindakannya yaitu kalau kita melihat teman kita yang dibully, kalau tidak bisa ditegur si pembuli, kita lapor ke BK yang berwajib. Pemahaman saya tentang materi yang dipelajari kali ini itu saya bisa memahami apa pengertian dari bullying, jenis bullying, dan dampak-dampak yang mengakibatkan fatal bagi seseorang bagi seorang korban dari bullying. Tindakan yang akan saya lakukan kepada kasus bullying ini adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang apa yang terjadi terhadap korban bullying. Dan perasaan saya itu cukup senang dengan materi yang disampaikan dan cukup jelas dengan materinya. Saya dapat mengetahui tentang bullying, apa itu jenis bullying, dampak bukan jika kita melihat orang bullying. Perasaan saya saat ini senang karena dapat mengetahui tentang materi tentang bullying. Tindakan yang saya lakukan ketika melihat orang dibully, melaporkan kepada guru BK dan pihak yang berwajib. Oke, sudah ya, semuanya sudah berkomitmen terhadap bullying tersebut. Baiklah, yang terakhir yaitu kita akan menyampaikan pesan-kesan dari Ananda semua terkait kegiatan kali ini. Nah, silakan kepada Ananda yang ingin menyampaikan pesan dan pesannya. Ya, silakan. Pesan dan pesan yang saya berikan kesannya adalah saya merasa sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman dan bisa bertukar pendapat serta bisa berdiskusi tentang materi kali ini. Serta pesan yang ingin saya sampaikan adalah semoga untuk kedepannya kita bisa bertemu lagi seperti ini dan bisa berdiskusi dan berbagi materi satu sama lain. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Pesan saya atas pertemuan ini, saya sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman. Dan pesan saya, semoga bimbingan ini akan terus berlanjut atau kita dapat bertemu kembali di bimbingan selanjutnya dan berbagi pendapat seperti ini lagi. Oke. Ya, silakan. Untuk pesan saya ada di kelompok ini dan ingin bertukar cerita lagi dan mendapat diskusi pikiran semua lagi. Pesan saya mungkin suatu hari atau suatu saat nanti kita akan berkumpul di sini dan bertemu kembali.
Oh, oke. Tadi dari beberapa teman kalian ini ada yang mengatakan pesannya semoga kegiatan ini bisa dilakukan kembali. Nah, menurut kalian semua, apakah kalian bersedia untuk melakukan kegiatan ini kelompok lanjutan untuk kedepannya? Bisa dijawab. Oke, nanti untuk jadwalnya akan Ibu atur bagaimana jadwal untuk kegiatan kita lanjutan nanti. Nah, karena kegiatan kita akan segera berakhir dan juga materi kita juga sudah habis. Untuk menutup kegiatan ini, karena tadi kita memulainya dengan doa, maka kita akan menutupnya dengan doa kembali. Nah, silakan Dede untuk tutup. Baik, karena kegiatan kita hari ini sudah selesai, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur dan berdoa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Bersyukur mulai. Bersyukur selesai. Baik, terima kasih kepada Anda semua karena telah mengikuti kegiatan ini secara aktif dan juga telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini.